1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara sekalian, Tuhan melihat hati. Berarti dalam menilai seseorang bukan penampilan lahiriah yang menjadi ukuran bagi Tuhan, melainkan hati. Masalahnya adalah hati yang bagaimana? Adakah seorang yang hatinya benar-benar takut akan Tuhan dan bersih dari dosa? Daud yang langsung berhubungan dengan ayat ini pun bukan orang yang sempurna. Daud memiliki sisi-sisi gelap dalam hatinya yang tidak dapat dianggap enteng. Dia jahat dan dipenuhi hawa nafsu, sehingga dia bisa berzinah dengan Batseba dan membunuh Uria suaminya dengan cara yang sangat licik tanpa merasa bersalah. Hatinya juga sombong, sehingga suatu saat dia memerintahkan untuk menghitung rakyatnya agar dapat memegahkan diri sebagai raja yang sukses. Daud juga cenderung mengabaikan atau tidak mau menghadapi masalah. Ketika Amnon memperkosa adiknya dari ibu yang lain, Tamar, Daud tidak berbuat apa-apa sehingga Absalom, kakak Tamar yang seibu dengan dia, marah dan membunuh Amnon. Setelah hal itu terjadi pun, Daud menolak untuk menghadapi Absalom, sehingga akhirnya Absalom melakukan usaha-usaha untuk mengkudeta Daud. Kalau begitu, mengapa Daud dipilih Tuhan? Hati yang bagaimana yang dilihat oleh Tuhan? Saudara-saudara sekalian, Daud memiliki hati yang mencintai Tuhan dan senantiasa mencari Dia dalam segala situasi, termasuk dalam kejatuhan-kejatuhannya. Daud memiliki kehancuran hati. Ketika ditegur, dia tidak berusaha membela diri. Dia mengakui semuanya dengan penuh penyesalan dan bertobat. Daud memiliki hati yang sadar bahwa tidak ada usaha atau persembahan apapun yang cukup untuk menghapus dosanya, kecuali hati yang patah dan jiwa yang hancur dan remuk. Hanya bisa berserah dan mengandalkan Tuhan untuk menebus hidupnya. Meskipun Daud hidup sejauh sebelum Tuhan Yesus menggenapi karya keselamatan bagi umat manusia, namun imannya melihat semua itu dan percaya serta menghidupinya. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur karena kita hidup setelah Tuhan Yesus menggenapi semuanya dengan darahnya yang ditumpahkan di atas kayu salib. Masalahnya adalah apakah kita memiliki hati yang mengasihi dan senantiasa mencari Tuhan? Apakah kita memiliki kehancuran hati? Apakah kita sadar bahwa tidak ada usaha apapun yang dapat membebaskan kita dari dosa? Apakah kita percaya penuh kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan mau menerima Dia secara pribadi? Marilah kita mohon kepada Tuhan agar Dia memberikan kepada kita hati yang berkenan kepadanya. Amin.